4年温阳，表象虽已成，阅历已去了大半，怎会反复？北域的升仙果，也得昏聩百日，便是妖龙吞北域17家。此事莫要再永远。传你本宗秘传，修道之人。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-139, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin mencoba untuk meruntuhkan kekuatan keluarga Huan dengan menggunakan bantuan kekuatan dari Ancient Devil, yang singkat cerita dengan kekuatan tersebut mampu untuk memojokkan keluarga Huan, yang sampai Huang Wuqing meminta kepada Huan Mi untuk menyerahkan konsep artisiknya, yang Huan Mi menerima hal tersebut dengan persyaratan untuk menewaskan Walin. Tetapi jika tidak, Huan Mi meminta kepada keluarga Huan untuk menyerahkan kantung warisan kepada Walin, yang singkat cerita Walin bisa mengalahkan Huang Wuqing, dan singkat cerita Walin mendapatkan kantung dari Huan Mi, yang di dalam kantung tersebut ternyata merupakan obat untuk bisa menyembuhkan roh balas dendam dari Wang Ping, dan singkat cerita Walin memutuskan untuk membantu Wang Ping sembuh dari roh balas dendamnya Liu Mei. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan anak-anak kecil yang sedang bermain di desa Loyue, yang di sana adanya seorang anak yang ia bercerita mengenai kabut peri yang berada di Gunung Cilian, yang dikatakan kalau kabut peri tersebut akan bisa untuk memberikan kesehatan kepada siapapun yang menghirupnya. Dan di sana ternyata adanya anaknya Walin, yaitu Wang Ping. Yang mendengar itu ia sangat tertarik karena kondisi tubuh fisiknya sendiri yang sangat lemah, yang mudah jatuh sakit, yang membuat ia merasa tertarik jika mendengar keajaiban menghirup kabut peri tersebut. Tetapi menurut kabar, kabut peri tersebut sekarang sudah tidak ada di pegunungan Cilian. Yang hal itu pun membuat Wang Ping merasa bersedih, dan setelahnya pun para anak-anak di sana mereka melakukan permainan yang seolah-olah mereka ingin menjadi seorang kultivator. Dan singkat cerita permainan mereka berakhir karena orang tua mereka yang memanggil mereka untuk pulang. Dan di tengah itu juga Wang Ping dipanggil oleh anggota keluarga Zhou yang bernama Zhou Dahan, yang ia ingin untuk bertemu dengan ayahnya Wang Ping, yaitu Wang Lin, karena ia ingin memesan furnitur kepada Wang Lin, yang Walin sekarang telah menjadi seorang pemahat kayu. Dan setelahnya pun kita diperlihatkan dengan Walin yang telah menjalani kehidupan manusia fananya. Dan salah satu yang Mimi sukai dengan arc manusia fana ini, Walin bisa tersenyum cuy. Kalau arc kultivator si Walin ini kayak nggak pernah senyum. Wang Laodie. Setelah Zhou Dahan sampai di tempatnya Walin, Zhou Dahan ingin meminta tolong kepada Walin untuk mempersiapkan furnitur kayu untuk acara pernikahan dari keluarga Zhou Dahan. Yang di sana Zhou Dahan ia memberikan deposit kepada Walin berupa hewan buruan, yang Walin pun menerima tawaran pekerjaan tersebut. Setelahnya Walin memberikan obat kepada Pinger, yang dimana obat ini merupakan obat yang telah ditinggalkan oleh Liu Mei kepada Wang Lin, yaitu obat untuk bisa membersihkan roh kebencian di dalam tubuhnya Pinger. Tetapi karena obat tersebut yang sangat pahit membuat Pinger merasa tidak nyaman, dan Pinger bertanya kepada ayahnya kapan dirinya bisa berhenti meminum obat ini. Walin hanya menjawab sesegera mungkin. Di malam hari di saat Pinger yang sedang tertidur, Walin melanjutkan pengobatan kepada Pinger, yaitu menggunakan metode gunturnya untuk melenyapkan roh kebencian dari tubuhnya Pinger. 4年温阳，表象虽已成，阅历已去了大半，怎会反复？ Tetapi Walin menyadari bahwasanya energi kebencian di tubuhnya Pinger sudah sangat banyak dan juga melekat pada jiwanya, yang membuat penyembuhan Pinger akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan juga Walin menyadari pada kehidupan manusia fana ini mirip sekali dengan kehidupan lamanya bersama dengan orang tuanya menjadi pemahat kayu. Dan di sini Walin pun mengira apakah jika dirinya tidak menempuh jalan kultivator saat itu, dirinya akan menjalani kehidupan biasa menjadi seorang pemahat kayu sampai akhir hayatnya. Singkat cerita pada keesokan harinya Walin bertemu dengan Suntai, yang di sini Suntai ia telah menyelesaikan permintaan Walin, yaitu untuk mencari obat bius yang akan digunakan kepada binatang buas besar. 北域的升仙果，也得昏聩百日，便是妖龙吞北域17家。
yang dimana informasi dari buah tersebut telah dikumpulkan oleh Sun Tai, dan juga Sun Tai telah membuatkan peta kepada Walin di mana saja Walin bisa untuk menemukannya. Dan Sun Tai meminta maaf dirinya tidak bisa untuk mengambilkan buah-buah tersebut untuk Walin karena kultivasinya yang terlalu rendah dan juga tempat tersebut yang berbahaya. Jadinya ia hanya bisa membantu Walin seperti ini. Walin tidak masalah, ia tetap berterima kasih kepada Sun Tai, dan juga sebagai bayarannya sesuai permintaan dari Sun Tai, Walin akan membantu Sun Tai untuk nantinya setelah Sun Tai meninggal, ia akan menguburkan Sun Tai pada sistem bintang aliansi di sebuah desa yang disebut dengan desa Tianshan, dan itu merupakan permintaan Sun Tai dan Walin akan mengingatnya. Sun Tai merasa lega dan setelahnya Sun Tai berniat untuk pergi, tetapi di sana adanya Ping Er yang penasaran kepada Sun Tai dan berkenalan kepada Sun Tai. Tetapi karena Ping Er yang terlalu aktif, Ping Er justru malah tertarik kepada buah bius, dan di sana Ping Er hampir mengambil buah bius tersebut yang untungnya Sun Tai mengambilnya sebelum diambil oleh Ping Er. Namun karena Sun Tai mengambilnya menggunakan sistem kultivasi, yang hal itu membuat Ping Er justru semakin tertarik kepada Sun Tai karena Sun Tai merupakan seorang kultivator. 叫做大野兽吃的，吃了这个果子就会还鸟儿蛋吗？ 确实招人喜。 Yang semakin justru membuat Ping Er memiliki banyak pertanyaan kepada Sun Tai. Di sana Walin juga melihat Sun Tai menyadari bahwasanya energi kehidupan Sun Tai hanya akan bertahan selama 15 tahun. Dan dari apa yang Walin lihat, kehidupan Sun Tai sekarang membosankan, ia hidup kesepian, dan Walin melihat bahwasanya Ping Er sepertinya bisa untuk membantu menemani Sun Tai pada masa hidup tuanya. Jadinya pun Walin memberikan tawaran kepada Sun Tai untuk tinggal bersama dengan mereka di sebuah rumah kecil yang berada di samping rumahnya Wang Lin. Ping Er juga langsung membujuk kepada Sun Tai untuk menerima tawaran ini. 没想到也留下吧，留下来吧。 竟还能有个落脚。 Dan Sun Tai juga merasa senang dengan tawaran warna kehidupan fana ini. Sun Tai pun menerima tawaran Wang Lin. Singkat cerita, 6 tahun telah berlalu, kini Wang Ping juga telah tumbuh semakin besar. Yang di sana Wang Ping bersama dengan Sun Tai sedang bersantai, tetapi di sana Sun Tai bertanya kepada Wang Ping kenapa Wang Ping tidak kembali ke tempat ayahnya. Wang Ping memberitahu kalau di rumahnya sekarang sedang ada tamu yang tidak disukai oleh Wang Ping, yang dimana itu adalah seorang bibi bernama Bibi Zhang yang sudah beberapa kali datang ke kediaman mereka untuk menawarkan kepada ayahnya seorang istri. Yang di sini Wang Ping sama sekali tidak suka dengan hal tersebut karena dirinya tidak ingin mempunyai seorang ibu tiri karena takut mempunyai ibu tiri yang galak. Dan di sana Bibi Zhang yang berada di kediamannya Walin sedang mencoba untuk memberikan tawaran kepada Walin untuk menikahi seorang perempuan cantik yang bisa untuk mengurus rumah. 这真假？这心 王某暂无此意。 也得为孩子想想不是？ Tetapi Walin merespon dengan santai kalau dirinya tidak ingin menikah. Namun Bibi Zhang tetap mencoba untuk membujuk Walin karena Bibi Zhang sendiri memberikan tawaran ini karena ia khawatir kepada Wang Ping yang tidak memiliki sosok ibu tidak akan mengetahui kasih sayang seorang ibu. Tetapi tak lama kemudian Wang Ping muncul di sana, dan di sana temperamen Wang Ping yang tidak stabil memberitahu kepada Bibi Zhang bahwasanya ia tidak mau seorang ibu. Tetapi Bibi Zhang merespon Wang Ping dengan ringan karena Wang Ping yang dianggap masih kecil dan tidak tahu apa-apa mengenai dunia dewasa. Dan Bibi Zhang hanya memberikan pembelajaran kepada Wang Ping untuk mempelajari sikap ayahnya yang sangat tenang dan juga tidak temperamen. Yang Bibi Zhang juga memberitahu kalau sikap tenangnya Walin jugalah yang membuat Walin juga banyak disukai oleh para gadis perempuan desa mereka. Setelahnya Bibi Zhang pergi, di sana Walin juga meminta kepada Ping Er untuk tidak galak kepada Bibi Zhang karena Bibi Zhang merupakan orang yang baik. Tetapi Ping Er di sana ia masih takut dan meminta kepada ayahnya untuk tidak mempunyai istri karena Ping Er takut akan memiliki seorang ibu tiri yang galak. Sebagai seorang alumni yang pernah mempunyai ibu tiri, Mimin ngerti perasaan Ping Er ini cuy. Soalnya Mimin juga trauma punya ibu tiri. Dan setelah Ping Er meminum obat, di sana Ping Er membuat janji kepada ayahnya yang dimana jika ayahnya tidak menikah lagi, maka Ping Er akan berjanji untuk selalu menemani ayahnya terus. Dan di sana Walin menerima permintaannya Ping Er. 昨天快多了，对不对？你不打算让这孩子他修行之路真释迦？ Singkat cerita, hari-hari telah berlalu. Di sana Sun Tai bertanya kepada Walin apakah Walin tidak berniat untuk mengajari metode kultivasi kepada Ping Er, karena Sun Tai melihat kalau Ping Er bakalan memiliki bakat yang hebat pada bidang kultivasi, apalagi jika Walin yang mengajarinya langsung. Tetapi Walin langsung menolaknya kalau dirinya tidak ingin Ping Er berada di jalan kultivasi yang sangat berbahaya dan juga kejam. Tetapi Sun Tai mencoba untuk meyakini kepada Walin kalau pilihan jalan kultivasi bukanlah jalan yang buruk. 孩子的天资，此事莫要再永远。
tetapi Walin langsung marah kepada Sun Tai dan memberikan tatapan pengancaman kepada Sun Tai untuk tidak memberikan tawaran dunia kultivasi kepada Ping Er. Namun Sun Tai yang melihat sikap kerasnya Walin justru merasakan kalau Walin ini seperti menyembunyikan sesuatu, dan setelahnya Walin juga memberikan obat lagi kepada Ping Er. Namun di sana Sun Tai yang masih penasaran sebenarnya alasan tersembunyi apa yang sedang disembunyikan oleh Walin kepada Ping Er. Tetapi setelahnya Sun Tai ia justru diam-diam menunjukkan kepada Ping Er mengenai dunia kultivasi. Yang bakal Sun Tai memberitahu identitas sebenarnya mengenai dirinya yang merupakan seorang kultivator terhormat dulunya kepada Ping Er, yang Sun Tai bertujuan agar Ping Er tertarik kepada dunia kultivasi, yang bahkan Sun Tai memberitahu jika Ping Er menjadi seorang kultivator maka Ping Er akan bisa sembuh pada penyakitnya yang karena tubuh abadi dan juga tubuh dunia fana yang berbeda. Tetapi di sana Ping Er tak disangka-sangka ia justru langsung menolak tawaran dari Sun Tai karena ia tidak ingin untuk mengecewakan ayahnya, apalagi Ping Er telah membuat janji kepada ayahnya kalau dirinya tidak akan mempraktekkan kultivasi, yang bahkan Sun Tai juga meminta kepada Ping Er untuk diam-diam saja mempraktekkan kultivasi ini agar tidak ketahuan oleh ayahnya. Tetapi Ping Er ia tidak mau karena ia tidak ingin mengkhianati kesetiaan kepada ayahnya. Setelahnya Ping Er menjalani kehidupannya sebagai anak biasa, yaitu anak sekolahan biasa, dan Walin tetap menjaga Ping Er dengan memberikannya obat setiap saat. Tetapi di sini Walin ia menyadari selama dirinya menjalani kehidupan sebagai manusia fana ini justru memberikan keuntungan kepada peningkatan dari konsep artistik hidup dan matinya Walin, yang dimana hal ini tidak pernah Walin dapatkan jika melalui jalan pembantaian, yang dimana mengenai konsep artistik dari kehidupan. Selama ini Walin hanya menempa mengenai konsep dari kematian, yaitu melalui jalur pembantaian, tetapi dengan kehidupan harmonis ini konsep kehidupan Walin mengalami peningkatan. Dan juga Walin mengetahui kalau Sun Tai sedang mencoba untuk mempengaruhi Ping Er terus menerus agar tertarik pada jalan kultivasi. 宁因气于开陈，之初性本善。 Tetapi walaupun Walin mengetahuinya, Walin memutuskan untuk membiarkan Sun Tai. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu dan singkat cerita hari terakhir bagi Sun Tai pun tiba, yang dimana Sun Tai yang langsung terjatuh berada di kondisi yang kritis, dan di sana pun seketika membuat Ping Er merasa bersedih melihat kondisi kakeknya yang tidak berdaya. Tetapi di sana Sun Tai mengetahui kalau ini merupakan akhir dari hidupnya, dan di sana Sun Tai ia menceritakan kisah hidupnya kepada Ping Er, yang dimana dari masa era kejayaannya yang berasal dari sekte mayat Yin yang sampai menjadi seseorang terhormat, tetapi pada akhirnya ia mengalami keruntuhan pada hidupnya dengan dimulai dijadikan budak, yang singkat cerita pada akhirnya seperti sekarang mengalami kondisi yang kritis. Dan setelahnya pun Sun Tai ia meninggal dan acara pemakaman Sun Tai pun berlangsung, tetapi di sana Ping Er ia masih kesulitan untuk bisa meninggalkan kepergian dari Sun Tai yang telah ia anggap seperti kakek kandungnya sendiri. Namun pada akhirnya Ping Er harus menerima hal tersebut dengan hati terbuka. Singkat cerita 19 tahun telah berlalu semenjak kelahirannya Ping Er. Di sini Walin merasa kalau dirinya harus merubah transisi kehidupan Ping Er ke transisi kehidupan selanjutnya, yang dimana 19 tahun yang telah mereka lalui merupakan perjalanan kehidupan fana sederhana, dan selanjutnya merupakan perjalanan kehidupan terbuka ataupun kehidupan petualangan. Yang di sana juga Walin bertemu dengan Zhao Dahan. Ia bertanya kepada Walin apakah Walin yakin untuk pergi melakukan petualangan ini, karena ternyata putrinya Zhao Dahan yang jatuh cinta kepada Wang Ping, dan Zhao Dahan ingin untuk menjodohkan mereka berdua. Tetapi Walin ia tetap bertekad untuk membawa Wang Ping pergi, yang Zhao Dahan pun tidak memiliki pilihan lain untuk menerima hal tersebut. Dan sedangkan untuk putrinya Zhao Dahan ia merasa sangat terpukul karena pujaan hatinya pergi meninggalkan dirinya, tetapi untuk Wang Ping sendiri perasaannya tidak begitu dalam kepada wanita itu, yang membuat Wang Ping tidak sulit untuk pergi dari sana. Di sana juga Walin bertanya kepada Wang Ping mengenai perasaannya kepada putri dari Zhao Dahan, tetapi di sana Wang Ping menjawab sebenarnya ia juga tidak mengerti perasaannya karena ia sendiri biasa saja pada putri Zhao Daha ataupun Zhao Rutong. Namun setelah perpisahan sebelumnya, entah mengapa Wang Ping merasakan hatinya seperti tertusuk. Walin merespon itu dengan senyuman karena Walin tahu kalau itu merupakan perasaan manusiawi yang sedang jatuh cinta tetapi tidak mengerti apa itu cinta.
Setelahnya Wang Ping bertanya kepada ayahnya kemana mereka akan pergi. Wali menjawab kalau mereka akan mendaki gunung. Wang Ping bertanya apakah itu Gunung Qilian. Wali menjawab bukan, tetapi gunung yang akan mereka daki merupakan gunung yang lebih besar daripada Gunung Qilian. Yang Gunung Qilian sendiri merupakan gunung yang disinggung pada awal cerita sebelumnya, yang dimana temannya Wang Ping waktu kecil menyinggung kalau Gunung Qilian merupakan gunung ajaib. Dan sedangkan untuk Walin sendiri yang telah menjalani hidup di desa Loyue pada durasi 19 tahun ini, Walin juga mendapatkan pengalaman yang besar terutama pada konsep artistik hidup dan matinya, dan juga sebab akibat yang terutama karena kehadiran Sun Tai. Jadinya Walin sangat berterima kasih atas kehadiran Sun Tai. Dan untuk alasan Walin membawa Ping Er pada transisi kehidupan selanjutnya, yang dimana sekarang adalah petualangan, karena alasan Walin ingin untuk membantu membersihkan roh balas dendam pada jiwanya Ping Er. Karena untuk obat dan juga energi guntur milik Walin itu sebenarnya tidak bisa sepenuhnya membersihkan roh balas dendam tersebut, tetapi dengan kedekatan kehidupan seperti ini bisa untuk membantu membersihkan sisa dari roh balas dendam yang berada di tubuh Ping Er yang tidak bisa disembuhkan dengan metode obat ataupun gunturnya Wang Lin. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan lanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 4年文将，表象虽已成，阅历已去了大半，怎么会反复？北域的升仙国也得昏聩百日，便是妖龙吞北域17家。此事